Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni, Masya Allah, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Mita gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat juga sih Bu saat ini. Ibu, apa namanya? Ibu Yuni, apa kita ini sulit banget bertemu untuk saat ini Bu ya. Saya lihat kok Ya, kayaknya sibuk sekali, Masya Allah. Ini Ibu Yuni ini lagi aktif-aktifnya kayaknya nih, lagi sibuk banget dengan banyak kegiatan ini. Biasanya kita tuh bisa iya. bertemu secara langsung, bersilaturahmi. Ini bertemu secara daring ini sudah sedikit mengobati apa sih? Mengobati rasa kangen. Biasanya kita kan sering ngobrol bareng, bercerita. Tapi akhir-akhir Iya ini nih. waktunya kayaknya padat banget ya nih. WA Iya, WA WA pun kadang-kadang biasanya kan cepet nih dibalas nih, kok lama sekali. mm-mm. Jadi saya tuh kepikiran dengan Ibu Yuni ini, bahagia banget nih bisa bisa bertemu walaupun kita kemarin sudah berdiskusi mau ketemu secara langsung Bu Yuni ya. Iya, Waktunya maaf dapat nggak jadi. iya, nah deh kita pilih untuk daring ini kayaknya ini untuk bertemu Iya, secara maaf ini. ya. Sehat Mm-mm. Ibu ya tapi ya. Sehat Bu Mita. Bener Mm-mm. sih Bu Mita bilang kayaknya Mm-mm. memang lagi sibuk-sibuknya sekarang nih Bu Mita. Kenapa tuh Bu? Kayaknya ada permasalahan ini kalau saya lihat ini beberapa hari ini, terutama pada saat kita perhatian misalnya ada kegiatan ruang kolaborasi ya, betul kita kan sama-sama Mm-mm. kayak gitu. Kayaknya Bu Yuni tuh sering terlambat atau pada saat ya ruang pada saat kita gini itu sering datangnya nggak pada tepat waktunya. Nah kayaknya ada permasalahan. Kalau lah misalnya ini ceritain ke saya gitu ada apa sebenarnya gitu. Iya benar sekali Bu Mita. Sebenarnya nih saya mau cerita sama Bu Mita. Kira-kira saya ganggu waktu Ibu nggak ya? Oh enggak, insya Allah enggak sih Bu, ganggu waktu saya sangat welcome sekali dan berharap saya bisa membantu sih Bu, sesama rekan untuk membantu mengatasi permasalahan. Dan mudah-mudahan di akhir cerita kita Bu Yuni dapat menemukan solusi. Kira-kira apa sih Bu yang ingin diceritakan? Mungkin bisa saya bantu itu. Iya sebelumnya makasih loh Bu Mita atas waktunya. Begini loh Bu Mita, saya ini memang akhir-akhir ini sulit sekali ngatur waktu untuk kegiatan-kegiatan rutin yang saya lakukan sehari-hari Bu. Makanya saya sering kadang-kadang terlambat ataupun keteteran Bu dalam melaksanakan tugas-tugas saya sehari-hari. Saya ini kan mengajar di sekolah cukup banyak jamnya Bu. Belum sekarang ikut dalam program pendidikan guru penggerak juga seperti itu kan Bu. Lalu belum membagi waktu dengan keluarga seperti itu. Kayak saya rasa kayaknya complicated banget Bu. Waktu-waktu yang saya gunakan sehari-hari itu habis dalam waktu untuk mengerjakan tugas-tugas saja. Sedangkan di hari libur pun saya masih sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas saya seperti itu tanpa ada waktu istirahat ataupun waktu yang berkumpul sama keluarga lebih banyak seperti itu. Jadi sehari-hari memang direpotkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rutinitas di kantor semestinya, terus saya bawa lagi ke rumah untuk saya kerjakan. Jadi walaupun seperti itu masih juga nih belum selesai rasanya belum bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu Bu. Ya waktu-waktu yang saya gunakan itu kadang-kadang banyak waktu-waktu yang efektif di hari-hari efektif itu saya manfaatkan ya untuk kegiatan rutin seperti itu Bu. Jadi bingung nih Bu, gimana sih cara ngatur waktunya supaya jangan sampai semua kegiatan-kegiatan saya yang biasa saya lakukan itu semuanya jadi tidak termanajemen dengan baik seperti itu Bu. Saya ngerasa eh, apa ya kayaknya saya ini kurang bisa deh memanajemen waktu saya dengan baik seperti itu loh Bu Mita. Oh, seperti itu Bu ya, pantesan akhir-akhir ini saya lihat Ibu Yuni ini sedikit apa namanya
keteteran ya dalam mengatur waktu Ibu ya. Jadi saya Iya. nangkep kayaknya dari cerita Bu Yuni ini lagi lelah-lelahnya Bu ya karena Iya. banyak aktivitas kayaknya ya. Jadi saya tangkap nih Mm. kayaknya terkait dengan manajemen waktu Bu ya, di mana Iya, Bu. ada tugas mengajar, terus ikut juga latihan CGP, belum lagi keluarga ya Bu ya, yang harus Iya. kita lakukan mungkin dalam satu waktu seperti itu Bu ini ya. Nah, Iya. kalau saya boleh tahu nih Bu ya, tadi itu setelah saya mendengarkan cerita Ibu tadi tuh, jadi saya menangkap ada permasalahan di mana terkait dengan manajemen waktu Bu ini ya. Nah, Iya. kira-kira Bu, saya tuh ingin tahu dulu Bu, detail sebelum Ibu ikut CGP kan, guru penggerak nih Bu ya. Nah, kegiatan aktivitas Ibu di sekolah itu seperti apa? Nah, kayak gitu kan. Terus pada saat ikut CGP, bagaimana aktivitas di program guru penggerak ini? Nah, bagaimana cara Ibu pada saat di rumah seperti itu Bu, kesehariannya deh, kegiatan kesehariannya terutama tugas-tugas di sekolah selain mengajar, apakah ada tugas lain seperti itu Bu yang Ibu ikutin kayak gitu, bisa diceritain nggak Bu? Baiklah Bu Mita, gini loh ceritanya nih. Jadi kan sehari-hari itu kalau di sekolah saya kan mengajar seperti biasa ya Bu Mita ya, tugas kita wajib di sekolah mengajar. Itu pun sudah memakan waktu loh Bu, karena kan di sekolah saya harus mengajar selama 24 jam pelajaran seperti itu Bu ya. Nah, dari Senin sampai Jumat itu waktu pulang sekolah itu pukul 3 sore seperti itu Bu ya, tiap hari, dan itu sampai dengan hari Jumat loh Bu. Memang kita ada waktu weekend di Sabtu Minggu, tapi kadang-kadang di Sabtu itu digunakan untuk kegiatan kayak apa namanya, eee, kegiatan-kegiatan CGP seperti itu Bu, kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang pas di hari Sabtu harusnya misalnya ada undangan ke tempat keluarga ataupun rekreasi ataupun hiburan bersama keluarga itu jadi tertunda untuk saat ini ataupun tidak jadi seperti itu. Jadi karena sehari-hari itu selain tugas saya rutin mengajar, saya juga dibebankan juga tugas saya sebagai wali kelas di kelas 12 seperti itu Bu. Lalu juga dibebankan dengan tugas-tugas saya sebagai pembina ekstrakurikuler yang sehari-harinya itu lumayan untuk menyita waktu. Jadi untuk ditambah lagi kegiatan saya selama di pendidikan guru penggerak ini ya seperti biasa Bu, untuk menyelesaikan modul-modul due date, belum pendampingan individu, belum lokakarya, seperti itu kan Bu. Nah itu menambah waktu-waktu saya yang memang sudah sibuk itu untuk apa namanya, eee, kembali saya harus tata seperti itu Bu. Belum juga waktu istirahat di rumah. Jadi istirahat di rumah itu kadang tidur, yang ngerjain tugas sampai malam loh Bu, kadang-kadang karena kan di sekolah sehari-hari udah Sudah capek. sehari-hari ya. Ya benar sekali. Sampai kadang-kadang istirahat di rumah pun terganggu waktunya karena harus menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan secepatnya seperti itu. Dan waktu libur pun kadang-kadang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada supaya nanti di hari selanjutnya sedikit berkurang seperti itu loh Bu Mita. Oke, Masya Allah sekali kalau cerita Ibu Yuni ini luar biasa sekali produktifnya Ibu Yuni ini ya sebagai Iya, seorang guru nih. Bukan hanya mengajar aja, ada tugas tambahan. Mengajar udah 24 jam itu udah padat Bu ya jadwalnya ya. iya Iya, banget. belum lagi ditambah tugas-tugas lainnya di sekolah yang menurut saya memang sangat produktif sekali yang Ibu lakukan ini luar biasa. Namun mungkin Bu ya, itu tadi cerita Ibu terkait dengan aktivitas di sekolah yang memang sudah padat sebelumnya Bu ya. Nah, Iya, saya itu penasaran penasaran aja Bu ya terkait dengan Ibu kan ikut CGP nih Bu ya, calon guru penggerak. Nah, pada saat menyelesaikan tugas itu kapan waktu yang Ibu ambil misalnya menyisihkan waktu, meluangkan waktu itu kapan sih untuk menyelesaikan tugas itu di tengah aktivitas weekend tadi malam Bu ya menyelesaikan tugasnya iya, misalnya di malam hari. Jadi
malam pun tersita waktunya, Iya, gitu ya. betul. Iya. Oke. Terus dengan keluarga pun sama Bu ya, berarti malam juga tersita waktunya bersama keluarga. Kalau kalau menyelesaikan tugas-tugas dari guru penggerak ini kira-kira butuh waktu berapa lama lah Bu kalau misalnya malam kayak gitu? Adakah manajemen waktu yang Ibu buat sebelumnya terkait dengan waktu untuk menyelesaikan tugas ini Bu? Saya tanyakan. Nah, itu loh Bu Mita, mungkin di Mm-mm. situ ya. Mungkin saya kurang bisa memanajemen waktu itu karena saya belum Hmm. bisa memprioritaskan mana hal-hal yang Hmm. harusnya terlebih dahulu saya kerjakan seperti itu. Jadi mungkin karena saya tidak tahu harus memprioritaskan hal-hal apa terlebih Hmm. dahulu, jadi sehingga membuat kegiatan-kegiatan saya itu jadi berantakan, mungkin seperti itu loh Bu Seperti Mita. itu. Mhm. Jadi itu Bu ya, jadi permasalahannya ya untuk memanajemen itu terkait prioritas. Nah, mungkin saya ingin bertanya Bu, kira-kira nih kan ini tugas banyak banget ya, maksudnya tugas yang harus dikerjakan dalam satu waktu. Nah, kira-kira nih kalau dari permasalahan ini, adakah sudah ada rencana yang Ibu lakukan terkait mengatasi permasalahan ini sebelumnya? Saya ingin bertanya seperti itu. Ada nggak sih rencana yang sudah terfikirkan gitu? Kira-kira dari Iya, Ibu sendiri. ada sih Bu. Hmm. Kalau saat ini sih saya jadi terpikir nih untuk Hmm. membuat apa skala prioritas ataupun menceklis Hmm. hal-hal memang akan saya lakukan terlebih dahulu, yang lebih Hmm. didahulukan supaya apa namanya terjadwal dengan baik, tersusun dengan baik, kegiatan-kegiatan rutinitas saya sehari-hari itu semuanya terlaksana dengan Hmm. baik tanpa apa namanya membebankan ke waktu-waktu yang lain seperti itu Bu. Jadi kayaknya saya nih perlu nih kayaknya untuk menceklis ulang kegiatan-kegiatan saya yang memang harus saya selesaikan pada hari itu atau memprioritaskan hal-hal memang yang harus saya kerjakan secepat mungkin agar yang lainnya bisa beriringan waktunya, bisa selesaikan dengan baik tanpa harus mengganggu di waktu-waktu yang lain. Mungkin seperti itu kali ya Bu Mita. Nah, benar sekali Bu. Itu luar biasa loh Bu rencana yang Ibu lakukan. Kayaknya coba diterapkan rencana yang Ibu lakukan dengan membuat skala prioritas tadi, menceklis, itu sudah luar biasa itu rencananya. Saya rasa itu bisa berhasil ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu Yuni itu yakin tuh akan berhasil? Kira-kira tuh saya mau kira-kira yakin nggak kalau dibuat skala tuh berapa lah skala untuk keberhasilannya sebelum kita eksekusi nih lah ya. Oke, kalau sebelumnya sih mungkin karena saya belum kepikiran ke sana Bu ya. Kalau sekarang kayaknya Hmm. setelah cerita sama Ibu tuh saya mulai kepikiran nih kira-kira untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting itu. Kalau menurut saya untuk range skalanya kalau sekarang saya sudah mulai yakin nih. Kayaknya saya sudah bisa untuk mengatur kira-kira yang mana pentingnya. Kalau dibilang skala 1 sampai 10, kalau saya sekarang kayaknya sudah bisa ngerti nih, sudah sampai 10 nih kira-kira Nah, skalanya Masya nih. Allah. Ya, Ya loh, luar makasih biasa loh Bu sekali. Mita. Iya, soalnya kalau nggak kayak gini, saya itu Hmm. bingung sendiri kadang gimana sih cara manajemen waktu Hmm. antara kesibukan sehari-hari dengan ya hobi saya misalnya ke sehari-hari. Ya hobi kita kadang-kadang ya juga terbengkalai karena Terbengkalai kegiatan ya. kita sehari-hari. Seperti itu Bu Nah, Mita. kira-kira nih Bu ya, tadi kan ibaratnya kelemahan yang saya tangkap Bu Yuni itu terkait manajemen waktu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu kelebihan gitu kan, kelebihan yang ada di dalam diri Ibu sehingga untuk mengatasi permasalahan ini? Menurut Ibu ada nggak kelebihan yang ada di dalam diri Ibu yang bisa menjadi potensi untuk mengatasi permasalahan ini, terutama terkait manajemen waktu? Gitu. Iya. Kalau menurut saya, kelebihan saya itu, sebenarnya saya itu awalnya sih karena belum bisa memanajemen waktu itu, jadi saya mungkin Mm-mm. kesulitan ya, Bu. Tapi kalau seandainya saya sudah bisa mengatur, waktu saya Mm-mm. itu dengan baik, itu merupakan hal-hal yang baik untuk saya, yang bisa menjadi potensi diri saya, yaitu Mm-mm. memanajemen diri saya sendiri untuk Mm-mm. memprioritaskan
di mana hal-hal yang memang menjadi skala prioritas ataupun terpenting untuk saya lakukan, sehingga Mm-mm. kegiatan-kegiatan saya sehari-hari itu, tidak menjadi, apa namanya, bumerang nanti suatu waktu ke diri saya sendiri karena kesibukan-kesibukan saya itu bisa jadi mengganggu aktivitas dan kesehatan tubuh saya, seperti itu, Iya Bu. Karena benar penting sekali. juga loh menjaga kesehatan itu. Itu salah satunya Iya, Bu ya. iya, Eh, Mungkin gini Bu, apa namanya? Nah jadi dalam merencanakan tugas agar rencana tersebut tuh agar berhasil nih tujuan Ibu kan membuat skala prioritas. Kira-kira ada nggak sih pihak yang mungkin dapat mendukung nih keberhasilan Ibu dalam menjalankan aktivitas, dalam mengatasi permasalahan atau membuat rencana ini? Nah, ada nggak kira-kira yang perlu dapat dukungan dari siapa? oke. Kalau menurut saya, Bu Mita ya, pertama kan kalau di Mm-mm. lingkungan sekolah, itu saya perlu mendapat Mm-mm. dukungan, pertama dari kepala sekolah ya, Bu. Karena kan Mm-mm. kepala sekolah nih tahu nih sekarang aktivitas saya itu selain jadi guru tenaga ataupun tenaga pengajar, saya juga ikut dalam program pendidikan guru penggerak nih kan. Jadi Mm-mm. saya berharap kepala sekolah juga, bisa memaklumi kegiatan saya aktivitas sehari-hari, Mm-mm. bahwa ada kegiatan lain di luar dari kegiatan mengajar dan tambahan tugas tambahan lainnya. Kedua, saya kalau di sekolah itu perlu dukungan dari, rekan-rekan sejawat saya loh, Bu. Iya Dan benar. juga murid-murid saya loh, Bu. Ya, motivasinya juga dari mereka kan, kadang-kadang, Mm-mm. kita juga butuh motivasi-motivasi itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi sehingga membuat, apa namanya, semangat kita muncul, seperti itu, Bu. Kalau itu untuk di sekolah. Kalau untuk di rumah, saya itu perlu motivasi ya dari keluarga terutama, supaya mereka bisa mengerti keadaan saya yang memang saat ini sedang sibuk-sibuknya, seperti itu. Mm-mm. Sehingga, mereka tidak terjadi miskomunikasi, sehingga tidak ada masalah baru yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang saya lakukan. Seperti itu loh, Bu Mita. Nah, benar sekali, bagus sekali Bu. Memang kita penting banget Bu ya kalau dalam melaksanakan hal-hal seperti ini, disibukkan dengan aktivitas, kita perlu dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Saya rasa apa yang Iya, Ibu pikirkan dengan Ibu sampaikan itu sudah benar menurut saya dan sudah bagus sekali ya untuk mendukung. Mudah-mudahan ini manajemen waktunya bisa lebih baik lagi. Nah, jadi Bu kira-kira nih kalau sudah tahu nih rencana bentuknya serta apa sih permasalahan yang Ibu hadapi seperti apa. Nah, kira-kira kapan waktu yang akan Ibu lakukan ini dalam membuat skala prioritas, membuat checklist seperti itu? Kira-kira kapan lah waktunya? iya loh Bu, setelah ini mungkin, saya akan mulai nih membuat, Mm-mm. checklist jadwal-jadwal kegiatan saya, rutinitas saya sehari-hari, mana hal Mm-mm. yang memang harus saya lebih dahulukan untuk saya Mm-mm. kerjakan, agar kegiatan-kegiatan yang lainnya tidak mengganggu aktivitas saya di luar dari kegiatan-kegiatan rutin saya. Jadi kayaknya saya mulai lakukan setelah ini deh, Bu. Oke, jadi setelah ini akan mulai mengeksekusi, mulai melaksanakan ya Iya, Ibu ya, masalah prioritas. kayaknya seperti itu Ya, deh, biar lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya. bener ya kan semuanya kan harus berjalan ya Bu ya. Kayak ya saya Iya, berharap ini bisa diterapkan dengan baik Bu ya. Saya sangat menunggu nih hasil yang Ibu capai. Mudah-mudahan iya, kegiatan di sekolahnya tidak terbengkalai, kegiatan iya. geraknya tuh sampai nanti panen raya itu bisa terlaksana lebih baik dengan dukungan keluarga juga Amin, ya. Saya amin. berharap nanti kita bisa bertemu langsung nih Bu Yunnya di Iya dong. mungkin di loka karya berikutnya atau seperti apa secara langsung biar saya mau mendengar cerita Ibu Yuni bagaimana keberhasilannya dalam memanajemen waktu. Baik, Ya Bu. Bu Yuni ya. Terima kasih banyak loh, Bu Mita, karena hari ini Ibu Mita sudah bisa, membuat saya menemukan solusi dari Hmm. permasalahan saya. Jadi Terima bagaimana kasih. Bu perasaannya setelah cerita nih dengan saya terkait apa permasalahannya dan sekarang tadi udah saya lihat ketika pertama kali bertemu pun aduh kenapa Ibu Yuni terlihat lelah sekali mukanya terlihat lelah dan linglung Iya, ya itu. Nah sekarang gimana nih perasaannya ini? kalau sekarang sih saya sudah sedikit lega, Bu. Saya sudah mulai, ketemu nih kira-kira solusi yang terbaik buat
masalah-masalah saya ini nantinya seperti apa dan yang harus saya lakukan itu seperti apa. Ini sudah ketemu nih jalan keluarnya, Bu. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah loh, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu Mita ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti itu lagi ya, jadi kita akan bertemu kembali nih di waktu lain kesempatan dan saya ingin melihat bagaimana progres manajemen waktu dari Bu Yuni ini. Iya, Bu Mita. Makasih banyak Bu Mita atas bantuannya hari ini. Iya, sama-sama. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau diceritain dengan saya? Oke, nanti kira-kira nanti apa yang akan terjadi setelah saya memprioritaskan skala ini, nanti saya akan ceritakan lagi kepada Ibu Mita ya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih Ya, banyak sebelumnya. Jaga kesehatannya Ibu ya, tetap iya. berpikir positif, mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Itu aja sih Bu ya. Terima kasih banyak Bu Mita. Sampai ketemu Iya, lagi. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuni.